Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan 3 aparatur sipil negara ASN. Total sudah ada lebih dari 1.000 orang yang menerima vaksin ini. Polisi menyebut 3 ASN yang menjual vaksin secara ilegal adalah 1 dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Kusta di Medan dan 2 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiganya bekerja sama dengan agen properti perumahan yang bertugas mencari pembeli vaksin. Aksi jual beli vaksin sudah berlangsung sejak April dan berlangsung 15 kali. Baru-baru ini, Polda Sumatera Utara mengungkap kasus jual beli vaksin yang mirisnya dilakukan oleh 3 orang aparatur sipil negara, dibantu dengan 1 orang agen properti. Total sekitar 1.085 orang yang sudah menerima vaksin tersebut hanya dalam kurun waktu 1 bulan, sampai akhirnya kasus ini terungkap pada 18 Mei 2021 dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp250.000 per vaksin, sehingga mereka total sudah mendapatkan sekitar Rp271 juta. Vaksin ini seharusnya diberikan kepada warga binaan dan pelayan publik di Rutan Tanjung Kusta, Medan. Lantas, apa kira-kira penyebabnya? Mari kita simak analisa berikut. Baiklah, kali ini kita akan menganalisa isu atau kasus tersebut dilihat dari sisi environment-nya. Yang pertama itu adalah pandemi. WHO mengatakan pandemi merupakan wabah penyakit yang memiliki ruang lingkup secara global. Nah, saat sekarang ini pemerintah telah mensosialisasikan vaksinasi untuk masyarakat. Nah, ini merupakan jadi pemicu bagi para pelaku untuk melaksanakan aksi dan praktek ilegalnya ini. Nah, yang kedua yaitu dari sisi ekonomi. Dengan semata-mata ingin meraih keuntungan yang besar, jadi mengesampingkan azas bahwa ini telah melanggar hukum. Yang ketiga adalah peluang. Si pelaku merupakan seorang ASN benar-benar telah melanggar kode etik ASN itu sendiri. Kemudian penyebab terjadinya isu ini disebabkan oleh sistem yang belum optimal, yaitu pelaporan yang belum optimal, pengawasan yang belum tertib oleh pihak yang berwenang, dan adanya celah di kebijakan juga peraturan yang sudah ada. Maka terjadilah penyimpangan ini. Berdasarkan analisis isu yang menggunakan metode fishbone diagram, kami mendapatkan beberapa penyebab dari kasus ini. Salah satu faktornya adalah faktor people atau manusia. Nah, mengapa mereka menjual vaksin secara ilegal? Alasan yang pertama adalah karena tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran moral sehingga mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi yang rendah sehingga itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran norma. Yang terakhir adalah kurangnya integritas diri dari masing-masing pribadi sehingga mereka mengambil hal-hal yang bukan hak mereka. ASN erat kaitannya dengan nilai aneka. Tentu saja, 3 ASN dalam kasus ini tidak menerapkan nilai aneka dengan baik. Seperti apa? Simak penjelasan berikut. Dalam kasus ini, adapun kaitannya dengan nilai dasar aneka seorang ASN, dengan nilai akuntabilitas yang memiliki arti kewajiban pertanggungjawaban, dengan indikatornya yaitu 1. Tanggung jawab, terjadinya penyelewengan wewenang yang seharusnya vaksin tersebut diberikan kepada tenaga pelayanan publik, namun malah dijual kepada beberapa oknum hanya untuk mencari keuntungan diri pribadi. Yang kedua, kepercayaan, di mana seorang ASN dipercaya untuk melayani publik dan penyelenggara kebijakan.
yang mana seharusnya dalam permintaan vaksin melalui proses birokrasi dengan bukti calon penerima yang valid. Namun dalam kasus ini hanya dilakukan dengan permintaan secara lisan yang tidak menyertakan bukti-bukti calon penerima secara sah. Hal ini mungkin tidak akan terjadi jika oknum-oknum ASN tersebut memiliki rasa dan jiwa nasionalisme. Yang pertama, hal tersebut tidak akan terjadi jika seseorang sadar dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Menjual vaksin secara ilegal, tidak ada rasa kemanusiaan di sana. Kemudian jika seseorang bersikap adil dan tidak membedakan sesama sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila kelima, maka oknum tersebut tidak akan menjual vaksin secara ilegal kepada masyarakat di luar yang telah diprioritaskan. Lalu jika seseorang memiliki rasa nasionalisme dengan menjaga persatuan bangsa, maka hal ini jelas tidak akan terjadi karena dapat menimbulkan perpecahan, konflik, dan juga kesenjangan di masyarakat. Etika publik. Berdasarkan UU ASN pasal 4, para oknum melakukan pelanggaran yaitu 1. Mereka mengambil keuntungan diri sendiri dan menghiraukan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak menjalankan tugas secara profesional dan berpihak kepada kepentingan pribadi. 3. Tidak memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dengan menjual belikan vaksin di masa pandemi COVID ini. Pada nilai komitmen mutu, yang pertama, Gubernur Sumatera Utara langsung bertindak tegas untuk menghukum oknum ASN yang terlibat dalam kasus penjualan vaksin ilegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, kurangnya monitoring atau pengawasan dalam permintaan vaksin yang bisa dilakukan hanya dengan lisan, sehingga dapat mengurangi persediaan vaksin dan merusak data yang sudah ditargetkan. Yang ketiga, Polres Sumatera Utara langsung melakukan investigasi dengan cepat guna mengetahui lokasi penjualan dan berapa orang yang sudah melakukan vaksin serta berapa dosis yang sudah diterima agar dapat mendata untuk melakukan vaksin selanjutnya. Polres Sumatera Utara juga menggeledah salah satu ruangan di Dinas Kesehatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Anti korupsi merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Para ASN yang terlibat tindakan korupsi memperjualbelikan vaksin merupakan contoh ASN yang tidak profesional dan merupakan contoh yang buruk bagi generasi milenial. Pada kasus ini, para ASN yang terlibat tindakan korupsi setidaknya telah melanggar beberapa nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, tidak jujur, karena mereka membohongi publik dengan memperjualbelikan vaksin yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kedua, tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan kondisi bangsa yang sedang bersusah payah menghadapi situasi pandemik. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab karena mereka memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Terima kasih, Pak. Dari analisa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita bisa mengambil rekomendasi yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak terulang kembali. Yang pertama, memperketat sistem pengawasan dan pelaporan vaksin, mulai dari distribusi, penyimpanan, hingga pemberian ke masyarakat. Contohnya, membuat database yang berisi jumlah dan keberadaan vaksin tersebut. Yang kedua, pemerintah harus menegaskan terkait penanganan vaksin COVID-19 ini kepada masyarakat, khususnya ASN. Contohnya, dalam bentuk iklan kampanye atau sosialisasi secara rutin dengan konten do and done, dan juga menegaskan punishment yang bisa didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Yang terakhir, pemerintah harus memberikan kesadaran pada ASN untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai aneka. Misalnya dalam bentuk seminar atau pelatihan aneka yang diadakan secara rutin
dan juga dipraktekkan dan dievaluasi secara berkala. Sekian pembahasan dan analisa dari kasus ini. Semoga kasus ini tidak terulang kembali. Salam ASN beraneka.